Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya pasti dalam keadaan baik. Amin. 3 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau di Indonesia tanggal merah libur. Tapi buat setiap kita walaupun tanggalan kita di Hong Kong tetap warna hitam, tapi kita diingatkan hari ini bahwa 3 hari yang lalu itu adalah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga ngapain saudara? Menyiapkan tempat buat setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, sehingga nanti waktunya kita tiba dijemput sama Tuhan, kapling kita sudah ready di sana. Ya, Tuhan Yesus sedang menyediakan itu buat setiap kita semuanya yang percaya. Haleluya. Bersukacita, amin saudara. Haleluya. Nah saudara, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu berkeliling 40 hari lamanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Berkeliling 40 harinya untuk menjumpai murid-murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang tahu cerita ini, kisah ini? Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini sejarah dan juga Alkitab mencatat itu dan kita percaya bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Amin. Sehingga Tuhan Yesus yang begitu mengasihi murid-muridnya, dia pengen menunjukkan bahwa aku ini hidup. Aku ini sungguhan hidup, bukannya mayatku dicuri sama orang terus ini jadi-jadiannya Tuhan Yesus yang menemui, tapi ini sungguhan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, bahkan sampai Thomas yang tadinya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus udah bangkit. Tuhan Yesus tuh mau tunjukin, nah khususnya justru yang nggak percaya ini Tuhan mau tunjukin ini loh, jreng di depan matanya, semua ruangan tertutup loh, tiba-tiba ada Tuhan Yesus di situ karena Thomas nggak percaya. Sebelum aku lihat sendiri, aku cucukkan jariku di tangannya Tuhan Yesus yang berlobang paku, aku nggak percaya. Tuhan Yesus justru ditantangin seperti itu, justru Tuhan Yesus malah ayo lo datengin sekalian. Nah Tuhan Yesus yang seperti itu, Tuhan Yesus yang hidup, dia naik ke surga, dia bukannya mati untuk selama-lamanya, tapi dia tetap hidup dan dia sekarang sedang naik ke surga, berarti Tuhan Yesus tetap hidup sampai dengan hari ini. Amin. Dan Tuhan Yesus yang hidup itu yang menjumpai murid-muridnya secara fisik 40 hari selama dia masih di muka bumi, Tuhan Yesus pun Tuhan yang sama, Tuhan yang mau mengunjungi kita, Tuhan yang mau menjumpai kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Yesus itu sungguhan hidup. Ya mungkin sekarang udah gak secara fisik, begini kelihatannya tiba-tiba Tuhan Yesus jeng-jeng di sini. Tetapi perjumpaan pengalaman rohani, itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu yang Tuhan rindukan kepada kita untuk tunjukkan bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Nah saudara, oleh sebab itu saudara kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu menunjukkan kasihnya kepada kita, Tuhan Yesus yang sama juga dengan Tuhan Yesus yang saat ini kita tahu, kita kenal. Dan satu-satunya dikatakan satu-satunya pria yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia dulu, sekarang dan selama-lamanya gak pernah berubah. Pacar kita, mungkin suami kita, mantan-mantan kita pernah gombalin kita, tenang deh, cintaku tidak akan layu, bla 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 and bla bla bla, digombalin macam-macam saudara. Bohong semua saudara ya. Manusia bisa ingkar janji saudara, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Hari-hari ini kan lagi viral tuh ya, Tuhan Yesus tidak berubah ya kan. Ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu jogetannya? Joget TikToknya ada yang tahu nggak? Langsung pakai beat aja. Ayo bagi berdiri yuk. Ayo. Kalau dengar musik kayak gini saudara, nggak boleh diem semuanya. Ayo ini singernya tunjukin jadi peragaan gayanya. Ayo gimana? Ayo. Saya yang nyanyi, kamu yang nari, oke? Loh nggak bisa ta? Ya udah kamu yang nyanyi, saya yang nari. Tuhan Yesus tidak, nyanyi dulu. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Sekarang pakai gaya ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus
tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tunggu. Gini loh. Ini kan kita kan adep-adepan. Jadi kan kalau aku kanan berarti kamu kiri gitu kan. Masa aku madep sini ta? Latihan dulu ya. Supaya nanti waktu lagi penginjilan tanggal 3 jogetan semuanya kayak gini ya. Amin. Kayak gini. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus. Terus tidaknya tidak. Satu-satu tidak. Kanan dulu. Tuhan Yesus tidak. Nah, berubahnya yang asik. Berubah. Coba latihan berubahnya doang. 1, 2, 3. Berubah. Kepalanya ikut goyang-goyang. Berubah. Nah, gitu loh. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Yang bisa muter ayo. Haleluya. Lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Haleluya. Yeay. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Belum selesai. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kamu harus berubah. Tetapi aku harus berubah. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nah, banyak ya orang Kristen yang terlalu rohani. Nah, kita kan cewek semua, jadi wati lah ya kita. Nah, saudara, banyak yang bilang gini, kan kita mau menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti kau Yesus, ada lagunya kan ya. Jadi karena Tuhan Yesus tidak berubah, ya aku juga gak berubah, kan sama kayak Tuhan Yesus. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya ya emang gue dari dulu orangnya begini. Biarkan yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus. Tapi kita perlu berubah. Jadi jangan pakai lagu ini untuk pakai namamu sendiri. Felicia tidak berubah. Nggak boleh saudara. Haram ya, jangan ngomong begitu ya. Kalau mau pakai namamu bilang, Felicia harus berubah. Amin. Nah, karena kita harus semakin hari kita diproses, disempurnakan lebih lagi. Hari ini minggu kelima ya, Tuhan mau kita ini menjadi penyembah yang berkenan sama Tuhan. Minggu kelima ini kita diingatkan bahwa gereja kita yang DNA-nya adalah pujian penyembahan. Kita ini mau disempurnakan menjadi penyembah yang makin hari makin menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan ibadah, dengan kita beribadah, artinya kita ini beribadah, kita ini sedang menjumpai, kita mencari Tuhan. Ya, kalau saudara yang minggu lalu dengar khotbah saya di ibadah yang siang, bisa lihat lagi nanti di YouTube-nya. Ibadah itu artinya adalah penyembahan. Waktu kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, artinya kita sedang mencari Tuhan, menghampiri Tuhan lewat penyembahan kita. Nah, siapa yang boleh ketemu sama Tuhan di dalam penyembahan? Kita buka ayatnya, Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang sudah tidak asing lagi, ayat 3 dan ke-4. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Intinya dari ayat ini kita bisa simpulkan begini. Siapa sih yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang menjaga hidup dan menjaga hati. Orang yang bisa menghampiri Tuhan dan ketemu sama Tuhan adalah orang yang menjaga hidupnya. Ini tadi di sini ada detailnya banyak, yang nggak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang nggak bersumpah palsu, jaga hidup kita baik-baik. Supaya kita ini bisa ketemu sama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, kita perlu datang kepada Tuhan di dalam kekudusan. Kita perlu datang kepada Tuhan membawa hati yang murni. Artinya murni itu nggak ada campuran, nggak ada neko-neko, nggak ada motivasi-motivasi yang lain, tapi sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan, kita mau deket-deket sama Tuhan. Hati yang murni itu hati yang seperti itu. Kita pun akan sebel ya kalau ada temen yang datang deket-deket sama kita, cuman kalau ada maunya doang. Kalau lagi awal bulan aja, wah ini dompetnya lagi tebel nih, deket-deket gitu kan, biar ditraktir, biar dibayarin gitu kan. Modus deket-deketnya, kita akan berasa, kita akan ngerasain ini orang kok kayaknya cuma ada maunya doang. Kalau Tuhan bisa protes, kalau ketemu sama orang yang kayak gini mungkin Tuhan juga akan protes. Protes saudara ya. Tapi untungnya Tuhan tuh bukan Tuhan yang suka protes ya. Tuhan itu yang mengasihi, tapi Tuhan mau supaya kita ini ngerti, ayo datang sama Tuhan tuh jangan cuma lagi ada maunya doang gitu ya. Datang sama Tuhan tuh bawa hati yang sungguh-sungguh murni, dikatakan hati yang murni. Nah oleh sebab itu saudara, hari ini kita belajar bahwa kemurnian hati itu kita butuhkan untuk apa? Untuk kita bisa mencapai hatinya Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang nano-nano, banyak motivasi yang macam-macam, aku datang ke Tuhan supaya aku diberkati gitu ya. Kita gak akan ngerti hatinya Tuhan. Waktu kita gak diberkati, kita akan protes sama Tuhan. Tapi waktu kita datang dengan hati yang murni, kita tahu apapun yang Tuhan sediakan buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Dan kita akan mengerti hatinya Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Makanya di sini saya catat di sini kemurnian hati yang pertama adalah akses atau jalan untuk mencapai hatinya Tuhan supaya kita ngerti hatinya Tuhan. Apalagi waktu kita bawa dalam penyembahan kita. Waktu kita menyembah Tuhan, makin sering seseorang itu menyembah Tuhan, makin seseorang itu suka masuk dalam penyembahan. Kita tuh akan ngerti, makin deket-deketin penyembahan itu adalah kita deket-deket sama Tuhan. Waktu kita deket-deket sama Tuhan, kita tuh akan terkonek sama Tuhan. Kita sesama aja kalau kita yang deket nih, kayak saya sama Levi ya, kita kan deket banget nih ya. Dia belum ngomong pun, aku udah tahu hatinya dia tuh apa gitu loh. Aku udah tahu gitu ya, cuman dari sorot matanya pakai masker nih ya. Udah tahu, oh lagi kebelet nih, mau ke belakang dulu. Oh oke, udah. Aku cuman gini-gini doang udah tahu. Kita sama Tuhan kalau kita deket, Tuhan gak usah banyak cerewetin kita. Tuhan kasih kode dikit aja kita udah tahu, oh ini Tuhan gak berkenan nih. Gak usah pakai doa puasa sampai jengking-jengking demi untuk berdoa buat calon pasangan hidup yang gak seiman. Doa jengking-jengking. Ya ilah Tuhan kalau bisa komen mah dari atas ya. Udah komen tuh di Facebook kita. Lu ngapain jengking-jengking, udah ada ayatnya. Kalau nggak seiman, udah lu nggak usah terlalu capcay banget deh gitu kan. Mendingan lu doain buat jiwa-jiwa yang lain gitu kan. Halo? Tadi pagi saya nggak ngomong sih soal ini, mungkin ada yang lagi doa nih di sini ya, lagi ada yang jengking-jengking nih ya. Nah, jadi saudara kalau kita makin dekat sama Tuhan lewat penyembahan kita akan terkonek dengan hatinya Tuhan. Kita makin peka dan kita tahu Tuhan itu maunya apa. Akses untuk mencapai hatinya Tuhan. Lalu yang berikutnya kalau kita punya kemurnian hati, itu kita akan menjadi penyembah yang semakin hari makin berkenan sama Tuhan. Ya itu tadi, karena kita tahu Tuhan maunya apa. Kita akan ikutin supaya Tuhan itu semakin berkenan. Kita ikutin sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Yang mengerti dan mau katakan amin. Nah saudara, Alkitab itu mencatat, enggak semua tokoh di dalam Alkitab, khususnya para penyembah. Dan kita tahu kalau kita belajar mengenai penyembahan, tokohnya siapa? Daud tentunya ya. Daud sebagai penyembah yang dikatakan berkenan di hatinya Tuhan, dia pun enggak sempurna. Tapi dia yang enggak sempurna itu pun sama Tuhan dibilang, ini hambaku Daud yang berkenan di hatiku. Apa yang membuat dia tetap berkenan? Bukan karena kesempurnaannya. Karena nggak ada satupun manusia di bumi ini yang sempurna. Kalau Tuhan mencari yang sempurna, nggak bakalan
ditemukan kita ini loh, kita nggak sempurna semuanya. Tapi Tuhan mencari orang yang mau bertobat. Orang yang murni hatinya tuh orang yang gampang bertobat. Yang kalau bikin salah, ditegur, dikasih tahu, kita langsung refleksi, kita langsung tahu, oh ya aku salah ya, aku lain kali nggak kayak gitu lagi. Bertobat, berubah. Itu yang dia lakukan, Daud saudara ya. Nah kalau ada ganjelan di hati, kita datang kepada Tuhan, makanya ini ya, kalau kita nggak ada kemurnian hati lalu hatinya lagi ada grundelan, lagi ada ganjelan, lagi ada sebel sama orang mungkin gitu ya. Kita datang kepada Tuhan, kita worship nih, kita masuk dalam ibadah, masuk dalam penyembahan. Kira-kira bisa plong nggak, bisa enak nggak hatinya saudara? Nah, makanya kalau datang sama Tuhan, saudara ya, bawa hati yang murni ini, saudara, kalau ada ganjelan yang belum beres, cepet-cepet diberesin. Tuhan bilang kan, kalau ada sesuatu di hatimu tentang saudaramu, sebelum datang kepada Tuhan, bawa persembahanmu, beresin dulu. Ya, nah itu membawa hati yang murni itu kayak gitu, hati yang sungguh-sungguh murni. Kita dalam satu tim penyembahan, kalau ada ganjelan, wah lebih nggak enak lagi saudara. Lagi ada kesel-keselan nih, di belakang tadi habis berantem misalnya, di sini mah nggak ada yang sono-sono. Habis ada yang tersinggungan segala macam nggak enak saudara ya, itu akan berasa, atmosfernya itu berasa gitu ya. Nah karena itu makanya kita penting banget untuk datang sama Tuhan dengan hati yang bersih. Nah masalahnya gini sekarang ya, aku nggak apa ya jalan-jalan mulu ya, aku agak menghindari mimbar ini biar kelihatannya enak. Nah saudara, banyak orang Kristen kan tuntutannya, tanda kutip tuntutannya orang Kristen tuh harus selalu kuat. Apalagi kita punya posisi, apalagi saya nih hamba Tuhan, apalagi nih yang gembala-gembala nih, yang penilik, yang koordinator. Kalau kelihatan lemah kan kayaknya gak cocok kamu jadi gembala kok, masa lemah gitu ya kan. Tuntutan kita di jabatan kita kadang-kadang memberatkan kita dengan aduh aku nih harus selalu strong kelihatannya. Aku harus selalu kelihatan rohani, aku harus selalu bisa menguatkan orang lain. Ya gak, berasa gak para leaders? Kenceng bener. Isi hati terdalam. Ya emang tuntutannya rasanya seperti itu. Tapi yang hari ini saya mau kasih tahu adalah bahwa kita datang kepada Tuhan secara pribadi, itu kita perlu tampil apa adanya. Ini lagi ngomong datang kepada Tuhan secara pribadi ya. Beda dengan jabatan ya. Makanya dengan makin banyaknya jabatan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus makin nempel sama Tuhan. Kalau enggak bakalan strong. Karena kita harus menguatkan nih adik-adik rohani kita dan kita harus strong. Kita kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari Tuhan. Gimana untuk kita dapat kekuatan itu? Ya kita kalau datang sama Tuhan jangan jaim. Kalau kita datang sama Tuhan tampillah apa adanya. Kalau emang kita lagi kesel, kita lagi capek, Tuhan aduh aku capek banget Tuhan. Curhat aja curcol. Gak mungkin curcol sama anak cool kan, sama anak domba-dombamu misalnya gitu. Aduh aku lagi capek banget, udah kamu jangan curhat sama aku ya, curhat sama yang lain aja ya, sama penilik sebelah aja gimana. Aduh gue lagi bete nih, hatinya lagi gak beres. Wah pasti dilaporin nanti. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, perlu datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita terbuka apa adanya. Karena itu hari ini ya, saya kasih tema judul khotbah saya hari ini tuh ini, coba dikeluarin Bud. Coba baca. It's okay to not be okay. Ini sebetulnya judul drama Korea guys. Siapa yang nonton? Ada yang nonton gak? Pendeta boleh nonton drakor? Dia bilang gak boleh. Ya tergantung nontonnya apa dulu dan buat apa dulu. Tapi bisa dapat inspirasi loh. Ternyata ya kita ini kalau datang sama Tuhan gak mesti selalu dalam keadaan oke. It's okay kok. Waktu kita gak oke pun Tuhan tetap menyambut kok. Justru Tuhan seneng kalau kita tampil apa adanya. Kita datang aja sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Tuhan aku capek loh, aduh aku pelayanan kok kayaknya capek banget. Aku pengen istirahat nih Tuhan. Tuhan aku lagi kesel banget. Aduh ini kok domba-domba yang Tuhan kirim kok pada pengennya tak gitu.
curhatnya sama Tuhan. Jangan curhat sama yang lain, curhat sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, it's okay, kalau kamu gak oke pun, it's okay, gak apa-apa, rapopo. Amin. Amin. Berapa banyak yang lagi bete hari-hari ini? Jujur. Ngacungnya ke bawah. Tampil apa adanya kepada Tuhan. Datang apa adanya kepada Tuhan. Ada satu lagu ya, ada satu pujian, bagus banget, sangat memberkati. Di sini dikatakan kata-katanya, aku datang kepada Tuhan itu apa adanya. Gak ada sesuatu pun yang bisa aku sembunyikan. Ini bagus banget, ini mencerminkan beneran kalau kita datang sama Tuhan. Transparan apa adanya. Kita enggak apa adanya pun Tuhan sebenarnya tahu kok kita apa adanya. Tapi Tuhan membutuhkan kejujuran hati kita untuk mau terbuka sama Tuhan. Tampil apa adanya kepada Tuhan. Belajar sama-sama pujian ini yuk. Haleluya. Ku datang padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku semuanya ku berikan kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Nanti di akhir kita nyanyi lagi ya. Tapi saudara, tangkap dulu poin ini. It's okay to not be okay. Waktu kamu gak oke, datang sama Tuhan, itu gak apa-apa banget. Dan Tuhan menunggu itu. Waktu kita datang sama Tuhan, disitulah Tuhan akan bersihkan hati kita. Tuhan akan pulihkan. Daripada kamu cari orang yang lain. Belum tentu dapat jawaban, cari sarana yang lain. Kamu cari penghiburan yang lain supaya kamu yang tadinya bete supaya kamu jadi happy lagi. Cuman sementara sifatnya. Tapi cari Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan. Amin. Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia supaya kita terima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan pada waktunya. Jadi ayo kita cari pertolongan, cari kasih karunia Tuhan dengan cara datang menghampiri Tuhan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Nah lanjut ya, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang pernah bikin kesalahan lumayan fatal. Salah satu murid Tuhan Yesus yang paling menonjol. Siapa sih yang gak kenal Petrus? Petrus tuh dia karakternya kuat. Orangnya cepet ngomong, cepet bertindak, mikirnya ketinggalan. Jadi udah kerjain dulu, terus lah kenapa gue gini ya? Tuhan, nanti siapa yang ada di sebelah kiri kananmu tuh? Ngapain gue ngurusin kayak gini ya? Tapi udah keburu ngomong gitu. Nah yang paling fatalnya, kesalahan Petrus yang paling dia bikin hancur hati, itu pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Padahal kalau dia ingat, dan saya percaya dia ingat harusnya, Tuhan tuh pernah ngomong, siapa yang menyangkal aku di depan orang banyak, aku juga akan menyangkal kamu loh. Si Petrus dong ngelakuin kayak gitu, dia nyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? Terus ayam berkokok. Ingat ya cerita itu ya. Yang 3 kali ayam berkokoknya atau Petrus nyangkalnya? Ayo, yang 3 kali ayam berkokoknya atau Petrus nyangkalnya? Masih ada yang bilang ayam berkokok loh. Kalau ayam berkokok 3 kali, masa ayam berkokoknya cuman kok. Nggak mungkin lah ya. Ayam mah berkokok pasti banyak, kok gitu kan.
Masa cuman kok kok kok. Ya ilah pendek bener. Lagi kena COVID kali dia nggak bisa napas si ayam. Coba dibuka ayatnya berikut. Ada kan? Oh ini nih. Nih. Waktu Petrus bikin kesalahan, terus Tuhan langsung memandang Petrus. Lalu Petrus ingat bahwa Tuhan tuh pernah ngomong sebelum ayam berkokok berapa kali? Nggak disebut, masih aja kena jebakan Batman gimana? Sebelum ayam, ini jelas-jelas. Sebelum ayam berkokok berapa kali? Nggak diomongin berapa kalinya. Kamu kena jebakan gimana? Ulang. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus sebelum ayam berkokok pada hari ini. Ingat ya, nggak 3 kali. Engkau Petrus telah 3 kali menyangkal aku. Jadi Petrus nyangkal sekali, kedua kali, ketiga kali, baru ayamnya kokok petok. Gitu. Meng Pak. Tolong. Oke, balik lagi. Jadi waktu beneran Tuhan udah ngomong kan, udah kasih warning, Pet. Nanti lu bakal nyangkalin gue loh, 3 kali lu nyangkalin gue. Oh Petrus kan langsung, gak mungkin gitu. Petrus tuh yang paling menonjol kan, waktu Tuhan Yesus ditangkap aja dia langsung ambil pedang. Langsung si Maltus kepalanya lagi, kupingnya langsung. Ya kan, yang lain mah pada gemeteran muridnya, dia dong paling jagoan sendiri. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh bakal begitu, gak mungkin, dia bilang gak mungkin. Tapi kenyataannya, abis dia udah nyangkal 3 kali. Ayam berkokok itu warning buat dia, iya benar Tuhan tuh udah pernah nubuatin nih kayak gini. Lalu dia pergi keluar, dia menangis dengan sedihnya. Saudara coba bayangin peristiwanya pada waktu itu. Dia nangis dengan sedihnya. Saya percaya itu tangisan penyesalan yang amat sangat dalam. Apalagi pas waktu kejadian itu, lihat ayat yang digaris bawahi itu, Tuhan itu berpaling dan memandang Petrus. Jadi waktu si Petrus habis bikin kesalahan itu, ternyata tuh Tuhan Yesus ada di situ gitu. Tuhan Yesus ada di situ dan Tuhan Yesus ngelirik. Pernah dilirik sama saya waktu bikin salah? Waktu nyanyinya salah dilirik, itu rasanya kayak gitu. Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus yang ngelirik kayak begitu, itu jelep lagi loh. Itu kebayang gak? Kita bayangin Petrus ya. Petrus abis dia bikin salah. Dan dia dilirik sama Tuhan. Tuhan tuh kayak ngasih kode. Tuh kan, aku udah bilang bener kan kamu nyangkal aku kan. Dan rasa bersalahnya Petrus tuh dalam banget. Itu nyeselnya minta ampun. Pernah gak bikin kesalahan? Tentunya kesalahan itu kesalahan yang gak disengaja, terus Anda menyesalnya parah banget. Dan biasanya selalu penyesalan itu datangnya belakangan ya kan. Kalau datangnya di awal itu namanya antisipasi. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Waktu kamu udah lakukan kesalahan itu dan akhirnya menyesal banget, menyesal sangat. Tuhan itu ada di situ. Waktu kita melakukan kesalahan, kita jatuh dalam dosa, kita bersalah. Di situ Tuhan tahu, Tuhan ada dan Tuhan tuh mandang kita dengan, waktu Tuhan seperti itu, Tuhan itu nungguin kita nih responnya kayak apa. Orang yang hatinya murni, itu akan berespon dengan benar. Sekalipun dia udah jatuh, dia akan meresponi titik di mana dia habis bikin salah itu, dia akan merespon dengan baik. Ada beberapa respon sih, memang orang nggak semuanya orang tuh gampang bertobat ya kan. Ada beberapa respon orang habis bikin salah tuh ada macam-macam. Yang pertama kayak gini, respon yang pertama. Kemarin ada di Menara Doa ya. Ini ada hubungannya dengan Menara Doa kemarin. Yang nggak ikut Menara Doa nanti kalau udah di-upload di YouTube kalian dengerin versi komplitnya ya. Respon yang pertama, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Udah jelas yang bikin kesalahan kamu, tapi terus belaga bego gitu. Abis rusakin bajunya majikan, keselomot, setrikanya kepanasan, terus ditanya,
Kenapa kok ini bajuku jadi kayak begini? Jawabannya pura-pura nggak tahu kan. Mciwo. Jawaban paling gampang dan cepet dapat kata-katanya adalah mciwo. Ya ini, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Tapi yang berikutnya, responnya lempar batu sembunyi tangan. Menyangkal bilang, enggak bukan aku, dia yang bikin. Apalagi kalau satu rumah ada 2 orang yang kerja, ya gampang, lemparinnya gampang. Kalau enggak gua ya lu. Kalau enggak lu ya gua, tapi gua enggak lu. Orang yang murni hatinya, itu saya percaya enggak akan. Si A dan B ini enggak akan terjadi. Karena kenapa? Kita punya integritas. Kita punya Roh Kudus yang akan mewarning di hati kita. Kalau ada yang enggak cocok perbuatan kita dengan perkataan kita, itu alarmnya di dalam hati pasti nyala. Kok kamu kayak gitu? Jelas-jelas kamu yang rusakin kok. Ya kan? Tapi respon yang paling baik adalah mengaku aja. Ngaku dan bertobat. Waktu kita ngaku dan bertobat, ini justru yang akan menyelamatkan. Contoh di Alkitab, orang yang merasa bersalah tapi enggak bertobat, akhirnya innalillahi siapa? Yudas. Ingat Yudas? Yudas juga sama, dia juga sama-sama murid Yesus, sama-sama bikin salah, tapi responnya lihat beda. Si Yudas dia menyesal, tapi terus dia nggak bertobat. Malah dia ambil keputusan bunuh diri. Udah, end of story. Tapi lihat Petrus. Petrus itu sangat dikasihi sama Tuhan. Bukan berarti Yudas nggak dikasihi sama Tuhan. Yudas mengambil pilihannya sendiri. Petrus, waktu dia seperti itu, waktu Petrus bikin kesalahan seperti itu, dan Tuhan ngelirik, Tuhan tahu pada saat itu kejadian itu benar-benar di depan mata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kan maha tahu kan, dia adalah Tuhan yang maha tahu, dia tahu isi hati kita kayak apa. Betapa hancurnya hatinya Petrus pada waktu itu, Tuhan tuh sangat tahu banget. Dan waktu Petrus hancur hati seperti itu, Tuhan tuh tahu Petrus perlu disembuhkan hatinya secara sempurna. Karena itu setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita semua dengan naik ke surga, Tuhan tuh rindu kunjungi mereka dulu satu-satu. Khususnya di sini Petrus yang membutuhkan pemulihan secara sempurna di hatinya. Saudara, orang yang pernah luka, yang pernah ada penyesalan seperti kayak Petrus, pernah bikin kesalahan yang, setiap kita pernah bikin kesalahan ya. Kesalahan yang pernah kita perbuat, itu gak segampang itu untuk bisa sembuh. Bahkan ada yang sampai memorinya tuh gak hilang-hilang gitu loh. Nyeselnya, aku pernah ngerasain kayak gitu. 20 tahun yang lalu, sebelum ada Levi, waktu kami belum menikah malah sebetulnya, sebelum kami menikah, sampai saya udah selesai menikah itu saudara, itu ada satu peristiwa yang saya tuh nyeselnya minta ampun. Ada satu peristiwa yang bikin saya tuh, kok gue bego banget, kenapa gue bisa kayak gini ya? Itu penyesalannya kayak penyesalan Petrus, itu yang membuat istilahnya, tanda kutip, karir pelayanan saya berhenti pada waktu itu. Abis udah full time melayani beberapa waktu, terus karena ada kesalahan yang saya buat, lalu akhirnya saya nggak melayani lagi, selama 1 tahun saya nggak melayani Tuhan. Dan pada waktu detik itu, saudara, pada waktu saya dalam kesalahan itu rasa perasaan bersalahnya tuh nggak hilang-hilang. Apalagi ditambah dengan, waktu itu ada hamba Tuhan ngutukin saya, ada hamba Tuhan bilang kamu akan diberkati, kamu bakal begini. Itu tuh masuk. Itu masuk, iblis yang seneng kan? Masuk nih, kena nih. Sampai saya tuh bisa bengong di depan jendela. Ini saya yang model begini nih, 20 tahun yang lalu saya pernah kayak gini, kebayang gak sih saya yang bengong di depan jendela? Kenapa gue bego banget ya? Aduh, gue kok kayak gini ya? Saya ngampunin orang lain, tapi saya gak ngampunin diri saya sendiri. Nah, yang seperti itu butuh disembuhkan secara sempurna, dan kesembuhan yang sempurna itu hanya bisa terjadi kalau ketemu secara pribadi sama Tuhan. Apakah berarti saya nggak ketemu sama Tuhan? Ketemu tiap hari juga saya doa kok. Tapi saya nggak
ketemu secara pribadi sampai Tuhan buka hati sampai hatinya dibersihin, itu belum ketemu sampai kliknya ke situ. Dan itu Tuhan tuh tahu butuh itu. Setiap kita yang pernah bersalah untuk bisa disembuhkan, untuk bisa dipulihkan kembali, butuh dijumpai Tuhan secara pribadi. Sampai akhirnya selesai putus hubungan dengan rasa bersalah yang lalu dan akhirnya bisa move on. Itu titiknya itu butuh perjumpaan itu. Saudara tangkap? Kalau enggak itu masuk terus ini di otak. Lanjut dulu. Dari Petrus tadi ya. Petrus yang pernah bersalah, Petrus butuh dijumpai secara pribadi sama Tuhan Yesus. Saya nggak ceritain peristiwa perjumpaan pribadinya gimana-gimana, tapi di Yohanes 21 di Menara Doa kemarin saya udah bahas. Nanti dengerin ya kalau udah ada di situ di YouTube kita. Waktu Tuhan menjumpai Petrus secara pribadi, itu disitulah titik dia disembuhkan. Waktu udah disembuhkan, nggak berhenti sampai di situ, terus Tuhan Yesus kan udah misinya sudah selesai kepada Petrus sudah disembuhkan, Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian yang kita akan rayakan minggu depan adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Setelah si yang bersalah ini udah dipulihkan, disembuhkan, lalu kemudian diperlengkapi dengan Roh Kudus. Diperlengkapi Roh Kudus, terima kuasa. Kalau udah terima kuasa dari hati yang udah disembuhkan, terima kuasa, disitulah dia akan maksimal untuk dia dipakai jadi alatnya Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba yang kayak apa? Domba-domba yang mirip-mirip kayak pernah kejadiannya kayak kita dulu itu. Yang pernah bersalah, yang pernah bikin kesalahan, yang pernah ngalamin apa yang kita pernah alami di masa yang lalu itu. Tuhan akan kirim orang-orang yang kayak gitu. Halo? Dan ini akan terus berulang. Caranya Tuhan untuk menangkap jiwa-jiwa itu caranya seperti itu. Ternyata dari peristiwa ini, ya, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan ada satu rahasia besar yang jadi kunci di sini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Rahasianya Lukas 22 ayat 32. Ternyata sebelum Tuhan Yesus bilang kamu akan menyangkal aku 3 kali itu tadi kepada Petrus. Di ayat sebelum-sebelumnya, tadi kan ayat 60-an ya kan. Ini ayat yang 32, Tuhan Yesus sendiri ngomong, yang warna merah ini Tuhan Yesus sendiri ngomong. Aku, Tuhan Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya tuh keren banget kalau diterjemahin balik lagi ke Indonesia, jadi gini. Tapi aku telah berdoa khususnya untuk kamu Petrus. Aku telah berdoa khususnya untuk kamu Eri. Tuhan tuh kenal loh nama kita satu-satu. Aku Tuhan Yesus telah berdoa khususnya untuk kamu Esther. Tuhan kenal kan? Tuhan tuh berdoa buat kita satu-satu. Supaya iman kita, supaya imanmu dan kepercayaanmu kepada Tuhan itu gak pernah gagal. Tuhan tahu kita bisa salah, Tuhan tahu kita bisa lemah, Tuhan tahu kita bisa bersalah, Tuhan tahu kita bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan berdoa buat kita supaya iman kita jangan pernah ada yang imannya jadi tumbang. Dan Tuhan bilang, nanti waktu kamu udah berbalik lagi kepada Tuhan, udah berbalik lagi kepada aku, yang kata-kata bahasa Indonesia bagus banget, kalau kamu udah insyaf, kamu udah sadar, udah bertobat, kamu punya tugas. Tugasnya apa? Kuatin yang lainnya. Support, dukung yang lainnya. Amin. Karena itu saudara, sekarang kita ada di mana nih? Kalau kita masih ada di titik bersalah ini, jangan lama-lama di situ terus. Move on. Saudara, gimana caranya saya bisa balik lagi sama Tuhan? Tuhan itu jumpai saya secara pribadi. Tuhan pakai orang lain untuk datang ke saya.
Dan saya bersyukur sekarang 20 tahun kemudian setelah itu saya sangat bersyukur Tuhan pakai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk datang cari saya. Saya yang udah hilang nih setahunan saya gak melayani Tuhan. Mereka panggil saya. Kita datang, saya waktu itu datang ke Winghing di bawah sana. Sekalian ya, kalau dipanggil Bapak Ibu Gembala tuh jangan deg-degan duluan, jangan kabur. Mereka tuh mengasihi kalian. Tuhan mau ngomong sesuatu lewat mereka. Dan waktu saya datang, saya curhat, ngobrol ya. Gini. Saya ngomong, saya terbuka apa adanya, apa yang saya rasain. Dan tanpa disadari, ternyata apa yang ada dalam hati saya tuh tercetus di dalam kata-kata saya. Saya ngomong gini, ya gitu Om, aku bilang ternyata cuman sampai di sini aja saya. Saya menganggap perjalanan saya tuh udah berhenti sampai di situ, udah titik. Saya pada waktu itu saya merasa saya udah nggak mungkin saya pelayanan lagi, nggak mungkin saya dipakai sama Tuhan lagi. Ya ternyata saya cuman segini aja Om, saya bilang saya ya kayak gini aja. Dan kata-kata itu ditangkap, mereka ngerti apa yang saya rasain. Dan saya bersyukur buat mereka yang Tuhan pakai untuk Tuhan tangkap saya kembali. Singkat cerita saya baru sadar bahwa apa yang saya pikir tuh salah gitu. Tuhan masih mau pakai saya kok. Kasih karunia Tuhan tuh gak berhenti sampai kepada setelah kamu bikin salah, apakah kamu kasih karunia Tuhan berhenti di situ? Enggak. Kasih karunia Tuhan tetap berlaku walaupun kamu berdosa. Tapi respon kita mau terbuka gak sama Tuhan? Kalau kita terus tutup-tutupin, kita malah menjauh dari pertemuan, kita menjauh dari kakak-kakak rohani yang Tuhan mau pakai untuk narik kita kembali. Kita lari, kita kabur-kabur terus. Sampai kapan? Tapi dengar ini, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Dan kasih karunia Tuhan tuh terus mau mengejar kita sampai supaya kita nggak berhenti sampai di titik kita merasa bersalah melulu, merasa berdosa melulu. Tapi Tuhan mau rangkul kita, Tuhan mau temuin kita secara pribadi dan Tuhan mau menyembuhkan hati kita. Amin. Waktu Tuhan sembuhkan saya, waktu Tuhan pulihin saya bersyukur saya diajak pelayanan sama-sama ke Pulau Hainan waktu itu. Kita melayani di tempat yang sangat sederhana, orang-orang kampung gitu, orang-orang asli dari daratan China sana dan kita diterjemahin. Dan apa yang saya lakukan di sana, saya ngajar pujian penyembahan, baru sembuh saya. Tapi karena saya nggak pakai kekuatan sendiri dan saya udah disembuhin sama Tuhan. Dan saya terima Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu mengurapi luar biasa. Saya pun pada waktu itu amazed sendiri. Ih kok gue bisa kayak gini ya. Padahal kemarin-kemarin saya berpikir, oh ternyata saya cuma sampai di sini aja udah. Tapi waktu saya disembuhkan hatinya sama Tuhan, Tuhan kasih kuasa. Dan Tuhan pakai aku jauh lebih dahsyat daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan di situ sungguh-sungguh saya ditunjukin sama Tuhan. Ini loh, kasih karunia aku tuh berlimpah buat kamu. Kasih karunia Tuhan buat kamu itu gak berhenti pada saat kamu bersalah. Tuhan mau pakai hidup kamu lebih dari apa yang kamu mau pikirkan. Waktu kita ada di titik terendah, waktu kita ada jatuh, itu ibaratnya kayak bola pingpong waktu lagi dilempar jauh. Jatuh ke bawah, dia akan lompat lebih tinggi lagi daripada posisi di mana kamu ada. Hari ini yuk datang sama Tuhan. Apa adanya datang sama Tuhan. Gak usah jaim, gak usah tutupin. Kita kalau datang sama Tuhan udah apa adanya. Kamu pernah salah udah ngaku aja bilang sama Tuhan. Gak usah tuduh gara-gara dia aku jadi jatuh nih Tuhan. Gara-gara ini. Enggak, udah ngaku aja sama Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku memang salah. Aku berdosa, aku pernah bikin kesalahan itu. Tapi kalau waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan mau mengampuni kita kok. Dan udah stop, jangan ingat-ingat itu terus. Tuhan sanggup kasih hati yang baru. Tuhan sanggup kasih hidup yang baru buat setiap kita. Izinkan Tuhan membersihkan hati kita secara sempurna. Amin. Tundukkan kepala kita sama-sama. Renungkan firman Tuhan hari ini. Dan jangan sampai ada yang keluar dari ruangan ini tanpa pemulihan yang sesungguhnya dari Tuhan.
minta Tuhan temui kita secara pribadi. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Sembuhkan hati kami ya Tuhan. Ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Sementara biarkan singers dan pemusik naikkan pujian ini terus. Ku datang. Saya kasih waktu masing-masing pribadi terbuka apa adanya, ngomong masing-masing sama Tuhan. Biar Tuhan membersihkan hati kita sore siang hari ini. Pengampunan dari Tuhan berlimpah. Kasih karunia dari Tuhan sangat-sangat cukup untuk membersihkan hidup kita. Sembuhkan hati setiap anak-anakmu siang hari ini ya Tuhan. Ku berikan kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Saya merasa Roh Kudus lagi berperkara sama kita. Saudara yang rindu disembuhkan hatinya, saudara yang rindu dijumpai pribadi sama Tuhan, bangkit berdiri yuk. Biar Tuhan sembuhkan setiap hati siang hari ini. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu. Ini hati kami Tuhan, ini ke hati kami. Hatiku perlu disembuhkan Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Ini aku tampil apa adanya Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan, kasih hati yang baru. Aku mau dipakai sama Engkau Tuhan, tapi sembuhin hati aku dulu Tuhan. Sembuhin hati kami Tuhan. Kira masyara bayara 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 bayara. Kira bayara 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 bayara. Kira masyara bayara bayara. Kasih Tuhan mengalir buat kami. Pengampunan dari Tuhan tercurah buat kami. Kami terima hati yang baru. Kami terima kesembuhan. Kami terima Tuhan. Sembuhkan setiap hati Tuhan. Segala intimidasi masa lalu kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau move on Tuhan. Ya Tuhan, kami terima siang hari ini hati yang baru kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri semuanya sama-sama. Ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat
Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah bekerja dan akan terus bekerja di dalam hati setiap kami. Materaikan firman yang sudah kami terima, materaikan pemulihan yang sudah dialami anak-anak-Mu siang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar terus Engkau memakai hidup kami lebih lagi. Hati ini milik-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menggenapi segala rencana Tuhan yang sempurna terjadi buat setiap kami di dalam nama Yesus.